Haleluya. God is good. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya dapat hadir di tempat ini dan menyaksikan puji-pujian yang luar biasa. I really enjoy the service. The presence of God is in this place. Amen. Dan Anda dapat hadir, may it be through online atau di tempat ini, even on a long Memorial Day weekend, you are the faithful ones. Hallelujah. God bless you. Tuhan berkati. Pagi hari ini saudara, tema kita yang seperti kita sudah tahu ialah expectation. Dan saya percaya kita semua mempunyai expectation. It is our theme. Ini tema kita. Firman yang saya akan bawakan pagi hari ini berbicara mengenai work in progress. Kita ini adalah work in progress, saudara. Saudara dan saya ini belum selesai. You are a work in progress. Tapi Anda harus tahu, Anda juga ini, you are His masterpiece. Anda ini adalah pekerjaan Tuhan yang sempurna, saudara. When you are done, you will be perfected. Kalau sudah selesai, saudara, Anda ini sempurna. And in the meantime, untuk sementara waktu, there's still work that needs to be done. Banyak hal yang harus dibereskan, saudara. Kehidupan kita ini seperti bayi, saudara. How many of you love babies? Oke, tapi Anda tahu ya, babies itu messy, saudara. Babies bisanya nangis, minta makan lah, popoknya basah lah, atau takutlah, dikagetin lah, kurang tidur lah, kebanyakan tidur, you name it. Segala-galanya, babies knows how to cry. Bisanya hanya nangis, saudara. But at the same time, saudara, babies itu kalau lagi baik, saudara, lagi tidur, aduh rasanya, wah. You know, kalau Tuhan ngelihat kita tuh, Tuhan ngelihat kita kayak gitu. Even though kita kelihatannya messy seperti ini, saudara. And God loves us. Karena apa? He sees the final product. Dia ngelihat tuh. Kita sekarang ini masih work in progress. Tapi dia melihat hasilnya. Dan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun kita belum sempurna, tapi kita akan disempurnakan. Kita akan belajar, kita akan bertumbuh. Dan dari bayi kita mulai belajar merangkak, kita belajar jalan. Until we can run one day. Sampai kita bisa berlari. Amen. So it is something that is progressive. Dan saya percaya kita semua juga dapat belajar melalui firman Tuhan yang Anda dengar setiap minggu. Firman Tuhan yang Anda baca setiap hari di rumah Anda. Maybe as you pray, waktu Anda berdoa, Roh Kudus bicara pada Anda. Kita ini semuanya belajar, saudara. Dan kita mulainya just like a baby. Mulainya dari sini, saudara. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next month, tema kita ialah mengenai evangelism. So, I'm gonna preface the word firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saya percaya satu ayat yang tidak asing lagi. Tuhan mengasihi Anda. Do you believe that? Anda percaya itu? Tuhan mengasihi Anda dan saya. Luar biasa sekali. Karena kita ini berharga di matanya Tuhan. Walaupun kita kelihatannya messy, saudara. Seperti bayi yang cemong. Makanan di mana-mana, bukan saja di mulutnya, di rambutnya juga ada makanan, di tangannya, di badannya. And it's messy, but the Lord says, you are precious. Anda ini berharga di matanya Tuhan. Dia mengasihi Anda secara luar biasa. Dia mengasihi Anda secara luar biasa sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau menyerahkan anaknya untuk disembelih di tempat ini. Amen. Nggak ada, saudara. Istri saya mengasihi saya. I know my wife loves me. Saudara, waktu saya menyiapkan firman ini,
Saya itu udah siap. Jam 7 malam saya jalan dengan anjing saya. Rasanya mau rileks karena saya lagi nyari inspirasi lagi dari Tuhan. Waktu saya lagi jalan, saya rasanya Roh Kudus bilang ganti firman yang Anda harus bawa. Aduh saudara, as a pastor, kalau dapat suara kayak gitu tuh paling susah. Apalagi Sabtu malam jam 7.30. Lalu saya waktu lagi makan malam dengan istri, ini udah jam 8 nih, saya ngomong sama istri saya. Saya ngomong katanya, rasanya sih Roh Kudus mau saya ganti firman yang harus saya sampaikan. Istri saya tadi bilang, she loves me, benar kan? And then you know what she said? Dia katakan, I will stay up with you. Wah, rasanya udah, aduh istri yang baik. Benar kan ya? Guess what happened at 10 o'clock? Jam 10 malam apa yang dia lakukan? Dia bobo. Dia ngorok. My point is this. Bukan berarti istri tidak sayang saya. Others can promise you the moon. Orang lain dapat menjanjikan bulan dan bintang. Tetapi hanya Tuhan yang benar-benar mengasihi Anda. Saya mengatakan ini bukan berarti saya kecewa dengan istri. No, I love my wife. Waktu dia tidur lalu apa yang saya lakukan? Saya bangunin, amin. Enggak, saya biarkan dia tidur. Dia malah ngorok saudara. Saya rasakan haleluya. Dia gak usah put up dengan saya saudara. Why? Saya mau katakan ini. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dia rela mati bagi Anda. Dan dia mati bagi Anda untuk membayar dosa-dosa kita saudara. And his love is second to none. Dan Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, tadi sudah kita baca, dia mempunyai rencana yang terbaik. Dia mau memberikan kita masa depan yang cerah. Tuhan akan menyelesaikan apa yang dimulai dalam hidupmu. Dia mempunyai rancangan luar biasa. Janji-janjinya Tuhan akan dipenuhi. Kalau dia mau mengaruniakan anak yang tunggal, dia tidak akan menahan apapun dari Anda. Dia akan memberikan yang terbaik bagi Anda. Masa depan yang cerah saudara. Oh, apapun yang Tuhan tahu terbaik bagi Anda, dia akan berikan. Nah masalahnya kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kalau engkau mau memberikan terbaik, mengapa engkau tidak memberikan aku ini? Atau itu, atau keinginan hatiku. Now we will look at that. Kita akan lihat hal-hal tersebut. Amen. Mari kita... saya akan mulai dengan memberikan satu ilustrasi saudara. Let me tell you this. Tuhan itu care kepada Anda. Tuhan itu sangat prihatin. Care is prihatin? Peduli kepada Anda. Maaf saudara, bahasa Indonesia saya terbatas. Berapa banyak daripada saudara tahu apa yang saya pegang di tangan saya? Tahu ini apaan nggak? Nggak tahu ya. Saya akan berikan, saya akan buka supaya Anda tahu. Tahu nggak ini apa? Kalau Anda punya anjing, Anda berjalan dengan anjing Anda ngerti ini apa? Kalau Anda lagi jalan dengan anjing Anda biasanya ngapain tuh? Ya oke, udah tahu ya. Nah ini dipakai untuk ambil kotoran anjing tersebut. Lalu Anda begini, Anda ikat dan Anda buang. Nah saudara, setiap hari saya jalan dengan anjing saya. Dan setiap kali saya jalan, saya bawa satu roll. Dan pada saat, mungkin sekitar 4 minggu yang lalu, saya bawa satu roll dan roll itu hampir habis. Tapi saya bawa satu roll dan saya juga bawa satu yang sudah loose. Istilahnya sudah terbuka gitu ya. Karena saya mau ada asuransi. I just want to make sure there's something seperti ini di kantong saya kalau saya berjalan dengan Ace. Nah saudara, saya setiap pagi itu pakai sepatu. Sesudah pakai sepatu saya pakai topi,
Saya put on the leash. Leash itu apa? Tali di leher anjing saya. Lalu saya ambil bagnya. Dan saya taruh dalam pocket. Dan saya jalan dengan dia. Aduh, Ace senangnya luar biasa. Nah saudara, saya ini orangnya menurut saya cukup teliti. Dan saya nggak suka hilang barang. Saya nggak pernah hilang barang. Dan mungkin Anda berpikir, Pastor Im ini harganya nggak seberapa. Mungkin satu roll yang masih utuh, harganya mungkin sekitar 35 sen. Karena kita beli satu box. Satu box itu mungkin isinya berapa puluh, dan dengan berapa puluh harganya sekitar $5. Jadi harganya nggak banyak saudara. Dan apalagi kalau satu roll ini sudah hampir habis. Nah saudara, satu hari 4 minggu lalu saya jalan dengan Ace. Saya sudah jalan, lalu dia he does his thing, saya bersihin, lalu saya pegang. Sudah dibersihin, saya pegang ya, lalu saya jalan. Lalu saya pegang kantong saya. Nggak kerasa roll yang masih ada. Nggak kerasa tuh. Jadi saya pikir, loh kok bisa nggak ada ya? Saya cari, saya teliti. Saya pikir, waduh kok bisa nggak ada? Nanti kalau dia pup lagi gimana ya? Gimana saya bersihinnya? Jadi saya waktu jalan, karena saya nggak ada, saya jalan di jalan yang sama sekali lagi saudara. Saya muter sekali lagi. Dan saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya nggak suka kehilangan barang. I claim sevenfold. Iblis mau mencuri dari saya claim 7 kali lipat. Saudara, saya doakan saudara. Dan waktu saya jalan, saya sembari teliti saudara. Saya perhatiin setiap langkah saya ambil. To the point, Ace mau ngapain, saya tarik. No, Ace, lu punya pupek hilang nih. Ini penting nih, Ace, ini penting. You know, making a long story short, saya jalan, ngeliling, nggak ketemu saudara. Dan saya dalam hati saya pikir, Tuhan, ini emang nggak ada harganya, nggak seberapa, tapi saya nggak suka hilang sesuatu. Buat saya, kalau hilang sesuatu, gue mau klaim tuh 7 kali lipat. Maka itu saya beri kesaksian ini. Nah saudara, making a long story short, saya dengar Roh Kudus bicara sama saya. Saya dengar Roh Kudus bilang, lu nggak usah jalan ketiga kalinya. Siapa tahu hal ini jatuhnya waktu pas kamu keluar dari rumah. I'm telling you, Tuhan itu ya, dia peduli dengan apa yang menurut Anda harganya sedikit sekali. Itu pun dia peduli. Apalagi Anda saudara, yang sangat berharga di matanya Tuhan. Sampai dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi Anda dan saya. Saudara tahu, waktu saya pulang balik, saya pulang dari side gate, saya pas jalan mau ke tong sampah, mau buang ini di tong sampah saya ngelihat ke dalam rumah. Saya ketemu ini di lantai, utuh. Saya ngomong, wow, Tuhan itu peduli. He cares, even untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Harganya sedikit sekali, saudara. Apalagi Anda dan saya. Dan bukan saja itu, saudara. Tuhan itu akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan Anda. Dia tidak akan menahan apapun daripada Anda. Maka itu Anda jangan khawatir. Karena Anda ini adalah work in progress. Dan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini dalam bahasa Indonesianya kurang cocok saudara buat saya. Mungkin Anda mengerti, buat saya kurang mengerti saudara. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the Lord will perfect that which concerns me.
Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia mulai dalam kehidupanmu. Kata menyelesaikan itu, the Hebrew word is gamar. Bahasa Inggrisnya perfect, menyempurnakan. Yang artinya He will finish. Dia akan menyelesaikan. He will accomplish. Dia akan melakukan apa yang Dia janjikan. He will perfect. Membuat sempurna. Kelihatannya sekarang gak sempurna, saudara. Sekarang kelihatannya setengah jadi. It will come to an end. Akan selesai. Will cease. He will perform it. Dia akan melakukan. He will fulfill it. Dia akan genapi, saudara. Ini janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan ini dalam kehidupan Anda. It refers to completing, finishing, menyelesaikan, perfecting, menyempurnakan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Waktu saya membaca ini, saudara, waktu saya mengerti, wow, saya ini sekarang work in progress. Belum selesai, saudara. Masih banyak kekurangan. Wow, Anda pikir seorang pastor itu sudah sempurna? Oh. Saya ini jauh dari kesempurnaan. Tanya istri saya kalau Anda mau tahu. Tanya anak-anak saya kalau Anda mau tahu. Tanya Pastor Paul kalau Anda mau tahu lebih lanjut. Jangan tanya sekarang ya. Saudara, the Lord will not leave His work unfinished. Tuhan tidak akan bekerja setengah jalan. Kalau Dia mulai, Dia akan selesaikan, saudara. Dan kata gamar ini, saudara, bukan untuk Raja Daud tok. Mazmur 138 ini ditulis oleh Daud, saudara. Dan luar biasa sekali. Daud tuh tahu apa yang dia sedang alami, saudara. Dia tahu kekurangannya. Dia tidak sempurna, saudara. Dia banyak kekurangan. Dia membuat banyak kesalahan. Dia sangat terbatas. Dan dia juga manusia yang mempunyai emosi, saudara. Dia membuat banyak kesalahan. Saya juga banyak membuat kesalahan. I miscalculate. Membuat kalkulasi yang salah. I misunderstand, saya salah pengertian. I misinterpret. Saya pikir si A ngomong gini. Saya penangkapannya lain, saudara. I misread. Saya baca sesuatu, apa yang saya ngerti lain apa dengan apa yang tertulis. Saya baca sesuatu, tapi yang saya mengerti apa yang udah ada di otak saya. I slip, I mistype. Saudara kan pernah ya, type in your phone. Anda pernah type? Have you ever mistype? Yeah, we all make mistakes. Bukan berarti karena Anda mistype, lalu apa yang Anda lakukan? Teleponnya dibuang gitu ya, benar? Atau jarinya digunting? Ya enggak dong, benar kan? We don't do that. But we make mistakes. Kita lupa. Dan bukan saja itu, we're limited. Kita ini sangat terbatas, saudara. Pengertian kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, hikmat terbatas, kemampuan terbatas, resources terbatas, network terbatas, waktu terbatas, kekuatan terbatas. Semuanya ada keterbatasan. Kita ini banyak kekurangannya. Belum lagi kalau tambah emosinya kita. Waduh. Kita bisa marah. Kita bisa iri hati, kita bisa nggak sabar. Benar nggak sih? Atau hanya Pastor Him? Kita bisa merasa insecure. Kita kadang-kadang bisa exaggerate, jadi dibesar-besarkan. Kadang-kadang we rationalize, kita membenarkan kesalahannya kita. Why? Karena kita ini emotional being. Dan karena apa? Anda dan saya ini adalah work in progress. Masih ada kekurangannya. Bukan berarti Anda harus atau Anda boleh berada di sana selama-lamanya. No. There has to be progression.
Seperti bayi yang nggak bisa jalan, mulai dari merangkak baru staggering seperti ini, saudara. Dan sesudah itu baru bisa berjalan pelan-pelan. Dan kalau Anda sebagai orang tua, atau Anda sebagai oma atau opa, saudara, ngelihat anak Anda bisa jalan, rasanya, wah, udah tamat, udah dapat S3 gitu loh. Padahal baru bisa merangkak. Senengnya luar biasa. But the word of God says, He will perfect that which concerns us. Dia akan menyempurnakan, dia akan menyelesaikan ketidaksempurnaannya Anda dan saya. Di Mazmur, ayat yang sama, tetapi dalam terjemahan The Passion Translation, saya menerjemahkan The Passion Translation ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saya minta maaf kalau bahasa Indonesia saya rada salah. Di sini dikatakan apa? Engkau menepati semua janjimu kepadaku. This is what the Passion Translation says. Dalam bahasa Inggrisnya, it says, you keep every promises you have made to me. Karena kasihmu terhadapku konstan dan tak berkesudahan. Since your love for me is constant and endless. And we'll go through this. Aku minta Tuhan untuk menyelesaikan setiap hal yang baik kau mulai dalam hidupku. I ask you, O Lord, to finish every good thing that you have begun in me. Anda tahu, Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah terlambat, waktunya itu selalu sempurna. Saya mau ilustrasi another item. Going back sekitar 20 tahun yang lalu. Wow, 1998 berapa tahun ya? 20 tahun lebih lah ya. 1998, saya itu dulunya sering ke Indonesia untuk melakukan what so called as Indonesian Relief Fund. Kita membawa bantuan untuk Indonesia. Anda masih ingat kan ya? Untuk Anda yang sudah lama di sini, kita membawa bantuan, banyak sekali kita bawa bantuan. Dan pada saat itu saya masih ingat saudara, going back 20 something years ago, saya itu berpikir seperti ini. Karena saya ini maunya efisien. In my mind, I want to be efficient. Jadi saya kalau berangkat ke Indonesia itu biasanya berangkatnya minggu malam. 20 tahun yang lalu kita ada gereja di Temple City, yang ada kalanya saya harus bawa firman di sana, paginya di Claremont, dan sesudah selesai Temple City, kebaktian jam 5, kelar jam 7, and then after that saya akan dianterin ke airport. Pulang dari Indonesia, saya akan baliknya hari Sabtu, biasanya aku Sabtu. Jadi saya akan berada di Indonesia kurang lebih hanya 5 hari. Berangkat malam hari Minggu, balik Sabtu malam, besokannya hari Minggu, saya khotbah lagi. Jadi kalau saya berangkat sebisanya, katakan kepada orang sebelah Anda, sebisanya. Sebisanya, I don't miss a Sunday. Nah saudara, saya lakukan ini, saya tidak menyalahkan Pastor Paul atau siapapun, enggak. This is my choice. Ini pilihan saya. Karena saya merasa kalau ke Indonesia itu dalam beberapa hari itu saya bisa selesain tugasnya. Dan kalau di Indonesia itu tugasnya ya banyak saudara. Karena kita kirim banyak bantuan, ada kalanya donor minta kita untuk mengecek apakah benar bantuan tersebut sampai ke tujuannya. Jadi saya bawa kamera, kita foto, kita video, and this and that, dan kita report kepada donor-donor tersebut. Dan waktu saya lakukan itu tanpa saya sadari, karena saya lakukan ini, saya tidak meluangkan waktu untuk anak-anak saya. Saya kurang meluangkan waktu untuk istri saya. Dan saya lakukan ini bukannya setahun 50 kali ke Indonesia, enggak. Paling banyak setahun 4 kali. But you know something? Saya
berpikirnya seperti itu bukan saja untuk pelayanan ke Indonesia. Dalam segala hal yang saya lakukan, saya berusaha untuk berpikir secara efisien. Waktunya saya lakukan dengan efisien. So I can kill several birds with one stone, istilahnya. Tetapi tanpa saya sadari, dengan saya melakukan hal seperti itu, saya merusak hubungan yang baik dengan anak dan istri. Anda mengerti maksud saya ya? Waktu saya sadar itu saudara, saya bertobat. I repent, saya bertobat. Saya katakan kepada Tuhan, oh God, I repent. I talk to God, saya bicara pada Tuhan. I confess it before God. Saya mengaku, I've made mistakes. Dan kesalahan saya bukan satu hal itu tok. Banyak hal yang lain yang saya buat sebagai kesalahan. Dan saya percaya semua daripada Anda juga ada membuat kesalahan. But His grace is there for every one of us. When we return to Him, waktu kita kembali kepada Dia, Dia akan memulihkan kita. Waktu kita kembali kepada Dia, Dia akan menyembuhkan kita. He will revive us, He will restore us. Izinkan Roh Tuhan menjamah Anda. Cara kita berpikir, cara saya berpikir pada saat itu saya sadar, wow, that is wrong thinking. Itu cara pemikiran yang salah. Mungkin ada orang tua yang melakukan anaknya seperti itu. I did that. I realize now apa yang saya lakukan itu salah saudara. And I need His touch. Saya butuh jamahnya Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau dapat memulihkan apa yang iblis mereka-rekakan sebagai kejahatan dalam kehidupan kita. The Lord is able to heal and to restore. Firman Tuhan mengatakan bahwa He heals the broken hearted. Dia memulihkan hati atau menyembuhkan hati yang remuk saudara. Datang kepada Dia. He's calling us to return. Dan saya percaya nggak pernah terlambat. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saya percaya waktu Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda izinkan Tuhan berbicara kepada Anda, mengaku dosa Anda. Sekarang adalah waktunya pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan kita semua. Amen. Karena kita ini adalah work in progress. Dan Tuhan pasti akan menepati semua janjinya kepada kita. Karena kasihnya terhadap kita itu constant dan tidak berkesudahan. He keeps His promise. Kalau kasihnya Dia constant itu bukan seperti manusia saudara. Ada kalanya waktu kita lagi marah ya. Pernah marah kan? Lagi marah, kita gak mau ngasih. Karena apa? Lagi marah. Tuhan punya kasih itu tidak seperti itu. His love is constant. Dan kasihnya Dia itu tidak berkesudahan. Bukan karena Anda ini baik, atau Anda ini cantik, atau Anda ini berdosa. No. Kasihnya Dia itu tidak ada habisnya saudara. Bukan karena Anda ini tinggi, atau ganteng, atau pendek, atau gemuk, atau kurus, atau pinter, atau whatever it is. Tidak ada bedanya saudara. Bukan karena Anda berhasil atau enggak saudara. Karena Anda banyak kelemahan atau banyak kekuatan. Pokoknya ya firman Tuhan katakan apa? Dia akan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Itu janjinya Tuhan bagi Anda dan saya. Tetapi waktu Tuhan bicara, dengar. Dengar itu saudara. Dengar dengan hati Anda. Anda tahu the word heart. H-E-A-R-T. Hati atau jantungnya. Your heart. H-E-A-R-T. Di tengah-tengah heart itu ada apa? Ear. E-A-R. Anda mendengar dengan hati Anda. Dengar suara Roh Kudus.
Dia tidak akan berjanji untuk menyelamatkan Anda lalu tidak menggenapi janjinya. Dengan kasih karunia Anda mulai, dengan kasih karunia Anda akan diselesaikan. Ada kalanya kita bergumul karena apa? Rancangan Tuhan itu bukan rancangannya kita. Anda harus ingat, mengapa hal ini tidak terjadi? Karena jalannya Tuhan itu bukan jalannya kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Filipi 1 ayat 6 saudara. Akan hal ini aku yakin. Sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. This is the same word. Kata yang sama, menyelesaikan. Di sini dalam bahasa Indonesianya meneruskan. It is a process sampai selesai, saudara. Anda harus tahu ini buku Filipi ditulis oleh Rasul Paulus kepada murid-muridnya atau orang-orang di kota Filipi. Rasul Paulus katakan apa? Be confident. Jangan ragukan. Ada kalanya kita ragu. Jangan ragu. Karena Tuhan yang memulai pekerjaan baik. Saya percaya Tuhan memulai kerjaan baik. Waktu Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pertobatan, saya masih ingat waktu saya terima Tuhan Yesus. Saya dijamah Tuhan. Saya menerima dia. And I know there is a change in my life. Ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan memimpin kehidupan saya. Dia memulai pekerjaan yang baik. Dia memulai hal itu. Dan dia akan menyelesaikannya. Mungkin Anda rasanya nggak ada perubahan tuh. You don't feel the change. Anda tidak merasa ada perubahan. Mungkin istri Anda katakan, lu kok bertobat sama gak bertobat gak ada bedanya ya. Mungkin. Tapi gak ada orangnya di tempat ini, amin. Yang nonton dari TV atau YouTube juga gak seperti itu gitu loh. But you know something? Firman Tuhan katakan apa? He who start, dia yang memulai, dia akan menyelesaikan. Walaupun Anda tidak merasakannya, bukan berarti tidak terjadi, saudara. I know God is at work. Saya tahu Tuhan bekerja. Karena dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Saudara, I will skip this. Dan saya akan mulai tutup, saudara. Saya akan mulai tutup dari Mazmur 137 ayat yang ke-7. Karena apa? Ini bicara mengenai Daud. Di Mazmur 138 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Ini dalam bahasa Inggrisnya, though I walk in the midst of trouble, you will revive me. Jadi dalam bahasa Inggrisnya revive itu ialah dalam bahasa Indonesia revive itu membangkitkan aku. Ya, mempertahankan hidupku. So in other words, Anda harus mengerti bahwa pada saat itu Raja Daud, mungkin dia belum jadi raja, hanya di kalangan suku Yehuda atau di kalangan kelompoknya dia itu berada dalam kesukaran, saudara. To the point dia merasa bahwa mau nafas pun susah. Anda pernah nggak merasa seperti itu? I can say, saya merasa seperti itu sekarang. Karena apa? Kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Musimnya sangat berbeda, saudara. Anda lihat about education, sekolahan, apa yang diajarin. Anda lihat peraturan demi peraturan yang berubah, yang dulunya tidak boleh, sekarang diperbolehkan, malah anak-anak kecil dari SD 2 diindoktrinasi. That is education.
public school. Dan peraturan dengan the laws of the land berubah, saudara. Pemerintahan berubah, saudara. Our country, negara kita, our state, bagian negara kita, our county, semuanya berubah. The mainstream media, fake news versus real news. Media berubah, saudara. Yang ditayangkan tuh ada kalanya saya nggak tahu if it is fake news, berita bohong, atau real news, berita benar. I don't know. Kita hidup di zaman seperti ini. Kita lihat pada perusahaan-perusahaan giants yang besar, the tech giants, seperti Google, seperti Amazon, perusahaan-perusahaan besarnya, billions of dollars. Mereka menguasai ekonomi. We look at our borders. Kita melihat arts and entertainment. These are the 7 mountains. Ini 7 gunung, saudara. Kita melihat, kalau Anda memperhatikan Blue's Clues. Anda tahu mengenai Blue's Clues? Untuk Anda yang anaknya masih kecil, anak saya paling suka nonton Blue's Clues. Entertainment itu, Anda lihat apa yang diajarkan oleh Blue's Clues sekarang. Dari bayi, saudara, kita ini mulai diindoktrinasi. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita hidup di zaman seperti itu. Daud, untuk dia pada saat itu merasa seperti itu. Dia merasa bahwa ada masalah di mana-mana. Dia tidak dapat melarikan diri. Rasanya dia seperti dicekik, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah. There are many challenges. Musuh di mana-mana. Dia merasa bahwa he is drained physically. He is exhausted. Anda kalau kejar musuh, saudara, waduh, it's very exhausting. Secara jasmani capek. Tapi bukan secara jasmani aja. Secara emosi juga capek, saudara. Mau tidur pun susah, saudara. Saudara, saya ini tidurnya jam 2 lewat. Dan saya takut gak bangun. Karena pagi ini saya harus khotbah. Jadi saya set my alarm jam 6 pagi. Guess jam berapa saya bangun? Ada yang bisa terka gak saya bangunnya jam berapa? Jam 4.30 saya udah bangun. Karena apa? Saya harus khotbah. Saya kurang tidur. Tidurnya pun gak bisa nyenyak, saudara. But the word of God says, He will revive me. Oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Saya diselamatkan oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kasih karunia-Nya Tuhan terus mengalir dalam kehidupanku. Karena apa? Saya ini adalah work in progress. Anda juga adalah work in progress. Tuhan akan menguatkan Anda. Satu ayat yang kita sudah lihat berkali-kali. Yesaya 5 ayat 20. Mereka menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. This is how wicked the world that we're living in now. Dan saya dapat identify dengan apa yang Daud rasakan. Tidur pun gak bisa nyenyak, saudara. Physically, emotionally, mentally challenged. Tadi pagi saya mau jalan dengan Ace. Jam 4.30 saya bangun. Saya pusing, saudara, karena kurang tidur. Kalau kurang tidur saya pusing. Gue jadi rasa, aduh Tuhan, gue gak kuat Tuhan. Balik lagi tidur. Jam 6 alarmnya bunyi. Mau bangun, gak mau bangun. Saya paksain, saya minum air 1 botol. Bukan 1 botol 16 ounce, saya minumnya 35 ounces. Abis minum 35 ounces, Anda gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur. Cuman saya tahu I need to spend time. Saya mau jalan dengan saya pikir,
Wisdom says, hikmat katakan, jangan jalan sama Ace. Korbankan anjingmu. Saudara, saya ngomong sama istri saya, honey, I'm not gonna walk with Ace. I couldn't handle it. Saya nggak bisa, saudara. Jujur aja. But you know what? God gave me the strength. Oke? Kita lihat lagi ya, saudara. Mungkin kita ini menghadapi tantangan bukan saja dalam hal istilahnya mental atau emotional. Mungkin Anda juga you are drained karena apa? Anda ini mempunyai tantangan di rumah tangga Anda. Dalam hal keuangan. Anda punya musuh di pekerjaan Anda. The Lord will revive you. Tuhan akan membangkitkan Anda. Tuhan akan menguatkan Anda. Mungkin Anda berjalan di tengah-tengah tantangan. Persecution, kekecewaan. Hopelessness, Anda rasa Anda tidak punya harapan. Keuangan, masalah hubungan dengan satu yang lain. Mungkin dalam rumah tangga Anda dengan suami atau istri Anda. Atau dengan anak-anak Anda. Mungkin Anda ada sakit penyakit. Maybe you have trouble at school. Masalah di sekolahan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Though I walk in the midst of trouble. Walaupun saya berjalan di tengah-tengah kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. You revive me. Dan di sini katakan dalam firman Tuhan, terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Wow, tangan kanannya Tuhan itu tangan kanan yang berkuasa. Kalau seseorang nunjuk, your power hand is your right hand. Tuhan pakai tangannya yang berkuasa. Anda nggak nunjuk pakai tangan kiri, nunjuknya pakai tangan kanan, saudara. And God, Tuhan memakai tangan kanannya untuk menyelamatkan Anda. Dan waktunya Tuhan itu selalu sempurna, saudara. Dia tidak pernah terlambat. So, where am I? Philippians 1 verse 6. Oke. Ini kembali lagi, tapi dalam terjemahan The Passion Translation. Aku berdoa dengan iman yang besar untukmu. This is, I will pray with great faith. This is the Passion Translation, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang di Filipi. Rasul Paulus berdoa bagi Anda yang membaca firman Tuhan. Dikatakan apa? Karena aku merasa yakin, aku merasa pasti, because I'm fully convinced that the one who began his gracious work in you, yang memulai pekerjaan di dalammu, akan terus setia dengan proses yang akan menyempurnakanmu sampai Tuhan Yesus Kristus disingkapkan. He's fully convinced. Dan I am also fully convinced. Saya percaya yakin apa yang dia mulai, dia akan menyelesaikannya dalam kehidupan Anda dan saya. Karena apa? You're called. Anda ini dipanggil. You have a destiny with God. Anda ini ada panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. Jangan Anda merasa bahwa, saya ini, kurang itu. No. God knows your needs. Anda ini mungkin, kalau saya dapat berbuat kesalahan seperti itu, saudara, I know we all make mistakes. Dan Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan menyelesaikan apa yang dia mulai dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Haleluya. Let me close with this. Anda pernah mendengar ya, kalau Yusuf dimasukkan ke dalam lubang. Pernah dengar ya? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara.
Yusuf dijual sebagai budak. Let me ask you this. Kalau Anda Tuhan, you are God, what would you do? Waktu Yusuf minta kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan mimpi padaku. Engkau meneguhkan. Tuhan, mana peneguhan janjimu? What would you do? Would you save Joseph? Kita lihat another story. David, Raja Daud. Waktu itu dia belum raja. Waktu dia dikucilkan atau dikecilkan oleh kakak-kakaknya. Ngapain lu datang ke sini? Gue tahu lu and this and that and this and that. Kakaknya tuh ngomongnya nggak enak tuh sama kepada Daud. Bukan saja itu, waktu dia berada dengan Raja Saul, Saul beberapa kali melemparkan tombak untuk membunuh dia. Dan waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Daud, dia harus lari dari satu goa ke goa yang lain. That is a stressful life. Benar kan? Dan saya percaya kalau Anda membaca Mazmur, berulang-ulang kali Raja Daud tuh cry out unto God. Ada kalanya dia harus belaga seperti orang gila. Waktu di tengah-tengah orang Filistin, air liurnya netes, and this and that. Tapi ask this, kalau Anda Tuhan, waktu dia berteriak minta tolong, minta diselamatkan, would you have delivered David from the hands of the enemies? Apa yang Anda akan lakukan? Esther, dia sebagai anak gadis yang masih muda, orang tuanya sudah tidak ada lagi. Dia disuruh oleh her older cousin untuk menjadi permaisuri. Not knowing, nggak pasti bahwa dia akan menjadi permaisuri loh. Bisa menjadi salah satu selirnya istilahnya. Lalu musuhnya Haman mau membunuh semua orang Yahudi. Waktu Esther berdoa kepada Tuhan, what would you do if you are God? Apa yang Anda lakukan kalau Anda ini Tuhan? Kita saudara, karena kita ini adalah work in progress. Tuhan izinkan kita untuk melewati proses-proses tersebut. Tapi saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Karena proses-proses tersebut dipakai Tuhan untuk membentuk kita. We are His work. Kita ini pekerjaannya Tuhan. We are His masterpiece. And you are work in progress. Anda dan saya. Pagi hari ini saya berdoa supaya Anda mau jujur dengan diri Anda sendiri. Kalau hati, lambangnya hati itu adalah in the middle of the word heart, H-E-A-R-T, ada kuping, E-A-R. Izinkan untuk Anda mendengar bukan saja dengan telinga Anda, tapi mendengar dengan hati Anda. Karena pagi hari ini saya percaya Tuhan mengetuk hati-hati kita. Karena Tuhan sedang memanggil kita, reviving us, restoring us, perfecting us, bekerja di tengah-tengah kita. Karena He is a loving God. Dia adalah Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih karena Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang gentle, menjamah kami semua. Berbicara pada kami Tuhan Yesus. Pribadi demi pribadi. Mengoreksi kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami mengizinkan Kau untuk bekerja.
Kami tidak mau mengeraskan hati kami Tuhan. Oh dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Kau bicara pada kami. Tuhan kami melihat kepadamu Tuhan. Oh Tuhan kami minta Engkau jamah kami Tuhan. Lembutkan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu we are work in progress. Kami ini belum selesai. Masih banyak hal-hal yang harus dibentuk dalam kehidupan kami. Kami ini belum sempurna Tuhan Yesus. Tetapi kami ini adalah your masterpiece. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang Kau sedang kerjakan di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau mau memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah Tuhan. Janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, walaupun kami tidak melihat, kami tidak merasakan perubahan, tapi kami tahu Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, tantangan apapun yang kami hadapi, sakit penyakit apapun Tuhan, circumstance apapun Tuhan, may di hubungan dengan satu dengan yang lain, mungkin di keluarga kami, mungkin dalam hal keuangan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyempurnakan semuanya itu Tuhan Yesus. Dan proses itu kami akan lewati dan akan diselesaikan. Karena Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari semuanya itu. Dan Kau memberi kami hikmat Tuhan. Bukan saja kami berjalan, tapi kami mau taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau meteraikan firman-Mu. Seal your word. Meteraikan firman-Mu Tuhan Yesus. On this Memorial Day weekend. Sebagai turning point dalam kehidupan kami akan melihat bahwa Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dan kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami semua. Perlindungan-Mu ada atas kami. Engkau membentengi kami. Engkau yang mengatakan dalam firman-Mu bahwa kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apapun yang kami perbuat berhasil. Kami menerima semuanya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan amin. Amin.